firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Kami boleh bersekutu bersama, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap dari kami, Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan, mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Urapi pakai hamba-Mu. Roh hikmat dan roh juga berikan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya rindu kita akan bersama-sama belajar tentang beribadah kepada Tuhan. Kita akan buka dalam Yosua 24 ayat yang ke-14a. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan ikhlas dan setia. Ini adalah merupakan nasihat Yosua kepada bangsa Israel. Bagaimana dia berpesan agar bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Dan pesan ini juga berlaku untuk kita semua. Saat ini kita harus lebih giat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita membahas tentang beribadah, kita akan belajar dulu apa arti ibadah. Ya, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan, ya, disertai dengan ketaatan untuk melakukan firman-Nya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Kata ibadah ada 3 pengertian di dalamnya. Yang pertama, ibadah menyangkut liturgi. Jadi kita datang kepada Tuhan pada waktu ibadah raya hari Minggu, komsel, ataupun ibadah yang diadakan di tengah minggu. Ya, kita mengikuti ibadah itu. Nah, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita menerima firman Tuhan, kita membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, itu merupakan ibadah dalam bentuk liturgi yang biasa kita lakukan. Ya. Tetapi saudara, ibadah itu tidak hanya kita lakukan di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam komsel yang kurang lebih 90 menit. Tuhan menginginkan kita memberikan kehidupan kita yang terbaik lewat kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi pengertian ibadah yang kedua adalah mempersembahkan tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, yaitu 24 jam, ya, sehari 24 jam. Kita di rumah, kita di luar rumah, dalam segala aktivitas kita, di pekerjaan, di lingkungan di mana kita bersosialisasi, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang berkenan di hadapannya, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat pemikiran kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1, ya, dikatakan bahwa saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Pengertian ibadah yang ketiga yaitu pelayanan kasih kita kepada sesama. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan di situ bahwa ibadah yang murni, yang tidak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan yang terpenting di sini adalah kita harus menjauhkan diri dari kehidupan dunia yang cemara. Ya, jadi Tuhan menuntut kita tidak hanya ibadah secara liturgi, ya, tapi juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan juga kita harus melakukan perbuatan kasih kita kepada sesama. Ya. Selanjutnya, dalam beribadah kepada Tuhan, apa yang harus kita terima, saudara, ya? Apa kita hanya datang, ketemu,
teman-teman ya, ketemu sanak famili, ketemu hamba Tuhan. Tidak saudara ya, kita datang kepada Tuhan, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan harus kita nomor satukan. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan ya? Karena dalam perjumpaan dengan Tuhan ada 3 hal yang akan kita terima, yang akan kita rasakan saudara. Kita akan menerima 3 hal apabila kita berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama, kita akan mengalami kebenaran firman Allah. Firman Allah yang kita terima akan merema dalam hidup kita. Ya, kita akan mengakui itu sebagai kebenaran yang harus kita lakukan. Ya, suka atau tidak suka, firman itu untuk hidup kita. Kita harus menerimanya dengan sukacita ya. Tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Jadi disitu dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami juga kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita akan mengalami kasih Tuhan. Ya. Dalam ibadah kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami jamahan Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Tuhan menyertai kita, ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mengalami kuasa Tuhan. Ya. Bagaimana kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Ya, kita akan mendapat mukjizatnya saudara ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan memberi kelegaan saudara ya, yang bermasalah Tuhan akan beri jalan keluar ya, sebab Yesus jawaban bagi saya dan saudara. Ya itu adalah 3 hal yang kita alami apabila dalam beribadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lantas bagaimana cara kita dalam beribadah agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama adalah dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Ya, kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya. Mencari Tuhan dan kekuatannya. Ya. Carilah wajahnya dengan sungguh-sungguh. Jadi pada waktu beribadah kita fokus untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan ya, untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Yang kedua, sikap hati kita yang menghormati Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Tertulis dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa kita harus memusatkan bahwa tujuan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan adalah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Ya, nanti bisa saudara baca di rumah dalam Mazmur 34 ayat yang keempat. Ya, itu saudara ya yang harus kita tingkatkan. Kita introspeksi diri kita. Selama ini ibadah kita seperti apa? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sehingga kita boleh mengalami kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengalami kasih Tuhan, kita boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan saya ingatkan kembali bagaimana beribadah kepada Tuhan tidak hanya ibadah secara liturgi ya, kita datang di ibadah raya, kita datang ke komsel 90 menit ya, kita duduk manis ya, kelihatan baik ya, tetapi setelah keluar dari peribadahan kita lupa saudara ya, dia di luar sana hidup kita tidak dikontrol oleh firman Allah. Jadi persembahkan ya hidup kita 24 jam lewat kata-kata, pikiran, perbuatan kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami terima boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, membawa kami lebih sungguh-sungguh lagi
beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.